Iya, halo Ibu. Ya, Kedengeran ya suara kita ya? terdengar. Oke, oke. Mungkin bisa dimulai Ibu dengan nama Ibu dan nama anaknya. Nama saya Ria Rosmayanti, nama anak saya Bilkis Humaira Ramadhani. Eh, ya kalau boleh tahu, eh udah berapa lama nih Bu anaknya didiagnosa? Dari usia 2 bulan. Oh, itu bulannya. Kalau boleh Bu minta diceritakan eh asal mulanya gitu bisa ketemu. Oh ternyata didiagnosa ini tuh gimana? Awalnya mah gini ya dok ya, anak saya teh kan sering muntah sama Anak saya yang ke satu juga awalnya mah ya, sama penyakitnya kayak gini, cuman saya nggak terlalu ini. Anak saya yang ke satu mah meninggal usia 6 bulan. Hmm, CAH juga ya Bu kemungkinan. Kemungkinan iya CAH juga, cuman saya nggak terlalu ini karena kan tetangga banyak yang ngomong kalau misalnya anak mencret, anak muntah-muntah itu katanya kalau kata kasarnya bahasa Sunda mah mau mau ngegedean katanya Iya, tuh. oh. Hmm, Nah, kalau Oke. ini mah Hah? Bilkis yang ini ketahuannya teh waktu usia 2 bulan, begitu dia lahir kan ini juga ada kelainan ya dok ya dari kelaminnya ganda. eh, Ketahuan usia 2 bulan dia kan sering muntah mencret. Dirawat di rumah sakit terdekat yang di sini dikasih bunda, dari kasih bunda dirawat dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin. Begitu pulang dirawat dari kasih bunda suruh kontrol ke Hasan Sadikin. Dia ini niatnya mau kontrol malah suruh dirawat lagi di Hasan Sadikin gitu. Begitu dia dirawat, ibu ini mah kemungkinan katanya suruh rongsen, suruh cek darah kayak gitu ya dok ya. Hmm. Hmm, Ketahuannya teh sama dokter Faisal, Bu, ini anak teh katanya teh terkena penyakit CAH. CAH itu apa ya dok? Diteranginnya sama dokternya gini 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 Bu, katanya teh gitu. Oh iya, anak saya juga yang ke satu kayaknya sepertinya penyakitnya kayak gini, kata saya teh. Cuman sayanya nggak terlalu paham ya dok. Kenapa gitu anaknya sama penyakitnya kayak gini, kata saya teh gitu. Yang anak pertama laki-laki atau perempuan Ibu? Yang anak pertama sama sih kelaminnya ganda cuman laki-laki. Oh, laki-laki. Oh, oke. Eh, Kalau yang sekarang kelaminnya juga sama ganda tapi ini mah perempuan. oh. Sudah pernah ikut cek kromosom sebelumnya dari lahir? Yang kedua, Belum. Karena kan cek kromosom bayar ya nggak ditanggung BPJS katanya 3,5 juta ya dok ya. Kemarin saya sempat kata dokter kan udah divonis ini kalau anak CH nggak bisa berhenti dari obat katanya gitu. Sempat dari usia setahun sampai kemarin eh, 3 tahun gitu saya berhenti obat dok dari nggak tanpa saran dari dokter saya berhenti obat karena kesatu kan bapaknya keluar ya keluar kerja PHK-an. Jadi saya nggak nebus-nebus obat, nggak kontrol, nggak nebus obat, nggak apa namanya, udah nggak pernah kontrol-kontrol lagi dari usia dia 1 tahun sampai 3 tahun. hmm, oke. Mm, Terus berarti selama kurang lebih berarti 2 tahun ya Bu ya nggak ke konsul ya? Ya, Nah, dua selama tahun. 2 tahun. Oh, oke. Nah, selama 2 tahun itu masih sempat ada kontakan dengan dokter Faisal nggak ya? Enggak, saya nggak ada di grup. Emang saya nggak keluar dari grup Kahaki ya dok ya. Cuman udah nggak pernah ikut komen, nggak pernah berkomunikasi sama dokter. Begitu kemarin-kemarin ada daftar ini suruh konsul apa kontrol kembali. Cuman saya di grup langsung bilang kayak gini, anak saya udah nggak diobat selama 2 tahun. Semua dokter teh pada nelpon ke saya, apa kendalanya? Katanya teh kenapa anak sampai nggak minum obat lagi? Karena kan anak si Aham butuh obat, apa sehari-hari butuh obat katanya gitu. Ya saya jujur aja emang suami saya kan semenjak keluar dari tempat kerjanya udah nggak punya BPJS. Kalau misalnya umum kan mahal ya.
untuk itunya kontrolnya. Nah, selama putus obat itu dan nggak konsul itu kondisi Bilkis gimana, Bu? Jadi dia makan nih, dia makan pagi-pagi sampai dia malam mau tidur, pasti tiap hari ada muntah. Kendalanya itu. Jadi sebanyak-banyaknya dia makan dari pagi sampai malam dia mau tidur, dia lagi tidur nyenyak, tiba-tiba Obat. batuk, muntah. Hmm. Itu kendalanya tiap hari pasti ada muntah. Oh, terus kalau muntah gitu, Ibu melakukan apa? Apa yang Ibu kasih gitu ke Bilkis? Minum, paling dikasih minum, udah dia tidur lagi. Dia kan masih nyusu ya, paling kasih susu gitu. Hmm. Jadi kendalanya dia nggak minum obat, tiap tiap nangis pasti dia muntah, tiap batuk pasti dia muntah. Jadi sebanyak-banyaknya dia makan pasti keluar lagi, Dok. Ya, itu karena memang nggak minum obat tuh, Ibu. Terus kalau nggak minum obat juga kan dari kelamin yang ganda itu membesar, yang Iya, betul. betul. Iya. Heeh, memang itu kan kalau kalau memang ada obat itu lumayan Ibu ngebantu supaya nggak bikin besar dan supaya muntahnya itu juga gitu. Terus kalau sakit berarti udah nggak bawa ke rumah. Kalau misalnya tiba-tiba sakit atau muntah gitu nggak dibawa ke UGD Enggak, gitu ya. nggak terlalu parah, saya nggak bawa, paling beli obat apotek aja. Waktu saya punya BPJS sedikit-sedikit, saya nggak berani kalau ngasih obat apotek, paling suka langsung dibawa ke dokter kasih bunda yang suka nanganin ini, dikasih bunda kan sama dokter Yulia. Sakit-sakit sedikit, ketika saya punya BPJS, saya lari langsung ke spesialis anak. Nggak berani ngasih obat apotek. Ya begitu saya udah nggak punya BPJS mah, saya paling dia sakit obat apotek aja, jarang spesialis anak, jarang ke dokter gitu. Oh, oke. Nah, eh, kan setelah Ibu ngobrol di grup itu katanya dokter pernah nelfon, dokter Faisalnya ada hubungin Ibu nggak? Ada apa Nah, Bu kendalanya? Ya udah saya jujur, emang saya udah nggak punya BPJS Pak. Terus kalau misalnya umum, emang saya nggak sanggup ya. Bukannya saya nggak bisa ngasih yang terbaik untuk anak. Nah, sekarang posisi suami saya kan Dok, jualan jualan ketupat gitu. Jadi pendapatannya teh nggak netap kayak punya gaji bulanan kayak di pabrik gitu ya Dok ya. Kalau waktu kerja di pabrik kan BPJS ditanggung, terus dari obat ada bantuan juga gitu dari semenjak keluar dari pabrik ya. Nggak terlalu keperhatiin gitu dari mulai kontrol obat kayak gitu. Itu kendalanya. oh gitu, oke. Terus sempat sempat datang ketemu dokter Faisalnya? Sempat datang kemarin teh, ya udah Bu, ya, dokter datang aja ke rumah sakit Melinda untuk konsul sama saya lebih lanjut katanya gitu. Iya ya, untuk dari obat sebelum Ibu ada BPJS saya gratisin aja dulu katanya gitu ya, Dok ya. Terus ya udah saya datang ke sana, ngobrol sama dokter Faisal, suruh rutin lagi kontrol karena kalau misalnya nggak dilanjut jadi eh, ke anaknya teh bakal banyak kendala kayak gitu. Iya, bakal terus muntah atau nanti ya sering sakit dan jatuhnya ke krisis adrenal Bu. Kalau udah ke krisis adrenal gitu bisa menyebabkan kematian gitu. Itu yang ditakutkan masalahnya. Emang itu juga pada banyak ya nelfon ngejapri ke saya, nggak tahu itu dokter dari mana gitu. Udah banyak banyak gitu, banyak pisan nih yang ke saya teh kenapa, apa kendalanya sampai anak diberhentiin untuk minum obat. Terus yang jual apa namanya teh, obat Genison juga yang suka ngejual ke Hasan Sadikin datang ke sini ke rumah saya ngasih obat, katanya tuh suruh dokter Faisal ngasih ke botol ke saya teh datang ke rumah. Oh, Alhamdulillah. Ya, kalau begitu, kalau memang dapat obatnya, diikutin aja Bu, minum ya. Diminum rutin seperti biasa, rutin waktu dia minum obat, em, dosisnya dikasih apa dari dokter Faisal dikasih dosisnya, minumin rutin lagi
sama saya teh Florinep sama Genisonnya. Hmm. Kira-kira kalau dari pihak keluarga dengan kondisi Bilkis gitu ada omongan nggak? Enggak sih, dah emang keluarga juga kalau misalnya untuk tebusan obat umum kadang suka bantu gitu, tapi kan kondisi keluarga sama lah kalau bisa dibilang kurang mah sama kurang gitu dok, untuk Hmm. kebutuhan sendiri-sendirinya gitu. Eh, Berarti sejauh ini Ibu jarang ikut support group ya atau webinar gitu ya Bu ya? Jarang. Oh, oke. Jadi Ibu eh, tidak banyak mengetahui atau edukasi tentang CAH ini ya Bu ya? Iya, karena kalau misalnya ada di grup masuk kan saya masuk grup Kehaki ya. Paling saya mau baca-baca aja, jarang ikut ngomen, jarang ikut gabung karena emang nggak terlalu ini sih anak juga nggak terlalu apa namanya nggak terlalu kontrol kayak gitu. Jadi sayanya asa gimana gitu dong. Hmm, nggak apa-apa Ibu ikut aja kalau bisa ikut aja karena kan satu tidak dipungut biaya, kedua itu kan banyak edukasinya dan dokter-dokternya langsung yang ngobrol Ibu. Dan biasanya orang tua lain juga pada ikut ngasih-ngasih pengalaman mereka, cerita-cerita mereka. Jadi mungkin ibunya nanti bisa dapat gambaran, oh ini kayak gini ngurusinnya gini ketika sakit lagi mesti begini gitu. Iya, kalau dari grup saya suka baca-baca aja kalau misalnya ada yang apa WA masuk itu dari grup. Oke, baik. Jadi sejauh ini kendalanya memang masih finansial aja ya Bu ya. Iya. Oke. Ibu pernah ikut atau buka donasi gitu nggak Ibu di kitabisa.com atau di mana gitu? Nggak ada, nggak pernah. Waktu kemarin juga sempet sih Bu Nirma, Bu, insya Allah ya saya mudah-mudahan dapat donasi. Gimana Bu kalau pendapat untuk pemerintah kayak gitulah ditanya-tanya saya sama Bu Nirma ya. Cuman ya saya mau minta yang terbaik buat anak saya aja dong. Oh, oke, nanti semoga kita bisa bantu ya Bu ya. Iya dong. Nah, kira-kira untuk anaknya sendiri, selain muntah-muntah kayak gitu, dia ada keluhan lain nggak Bu? Kalau keluhan lain nggak ada, paling kalau misalnya telat obat dia emang sering muntah-muntah gitu. Cuman kalau cek kromosom emang saya belum ya dok ya. Terus katanya itu juga waktu kemarin di waktu saya sering kontrol di Hasan Sadikin, saya nanya untuk operasian dari kelamin kata saya teh bisa dilakuin usia berapa tahun katanya teh sebelum anak masuk sekolah itu untuk biayanya kayak gimana ya dok ya saya nanya gitu untuk pembiayaan katanya teh yang ditanggung BPJS hanya setengahnya emang dengan nominalan berapa gitu kalau misalnya untuk operasian kelamin nominalan 70 juta katanya gitu ya dok ya itu yang ditanggung BPJS-nya hanya setengahnya Bu katanya gitu. Hmm. Iya, iya itu banyak Bu orang tua yang juga lagi persiapan anaknya mau operasi. Ya. Hmm. Nanti mungkin bisa ikutan sharing atau dengar sharingnya mereka bagaimana. Memang sih tidak banyak yang ngebahas tentang secara finansial ya, tapi mereka lebih ke edukasi persiapannya mesti gimana gitu. Waktu begitu lahir teh kata dari rumah sakit teh Bu ini mah perempuan bukan laki-laki ya Bu ya dikasih kertas selembar bukan akte apa namanya teh surat tanda lahir kayak gitu ya dok ya Hmm. begitu pulang ke rumah jarak usia dia sebulan gitu sebelum ketahuan penyakitnya kata bibi saya teh ini mah mukanya kayak kayak laki-laki udah ganti aja namanya laki-laki nah dari sebulan sampai 1 tahun teh ini teh diarahinnya ke laki-laki dok sama saya teh diarahinnya ke laki-laki jadi tetangga di sini tuh tahunya dia teh laki-laki baru kemarin-kemarin waktu saya ke dokter Melinda ke rumah sakit Melinda kata dokter Faisal suruh kontrol lagi Bu ini mas sebenarnya bukan laki-laki katanya perempuan banyak kelamin yang ganda kayak gini sana kebanyakan ini perempuan diperiksa sama dokter Faisal arahinnya ini anak ke perempuan aja nggak usah laki-laki dah ini mah anaknya bukan
laki-laki ini perempuan kasihan katanya ke anaknya teh gitu. Aduh dok gimana tuh, kata saya teh tetangga di sini semuanya udah tahu anak saya laki-laki, nggak apa-apa, nggak usah minder, bilang aja deh emang anak saya punya kelainan katanya gitu. Terus kata saya teh, dok kan harus cek kromosom kalau kita pengen tahu bahwa anak ini perempuan atau laki-laki, ini mah nggak usah cek kromosom katanya, karena ini mah saya udah tahu ini perempuan bukan laki-laki, dah emang pipisnya juga ya di lubang perempuan, jadi si penisnya mah hanya nempel aja dok. Mm-mm. Iya, karena dia membesar kan, dia semakin besar. Jadi sama saya teh kemarin teh baru dikasih anting ya biar tetangga tahu kenapa ini pakai anting, dah karena anak saya mah perempuan gitu kemarin-kemarin teh. Oh, gitu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Terus anaknya sekarang kondisinya gimana, Bu? Anaknya Aktif, apa, gimana? ngomong udah bisa, jalan dia usia 2 tahun lebih. Saya kira anak saya teh nggak akan bisa jalan udah setahun setengah teh, setiap diberdiriin teh. Jadi si kakinya teh nggak nempel ke tembok, dia lemas, nggak bisa berdiri tegak gitu. Dia jalan teh usia 2 tahun lebih 4 bulan. Hmm. Mm, Berarti Bilkis ini anak satu-satunya ya, Bu ya? Enggak, anak ketiga. Oh, Anak anak. ke satu CAH, anak kedua sehat, Oh, berarti yang ketiga anak CAH. oh, berarti total ada 3 anak ya, Bu ya? Ya, yang kedua udah sekolah, udah TK. Nah, kalau yang pertama bagaimana, Bu? Yang Oh, pertama kan gitu. meninggal. Oh, iya. Oh, iya, enggak. Nah, kalau yang kedua, suka nanya nggak sih, Bu? Adik tuh kenapa, atau gimana gitu? Enggak, kan asalnya dinamain emang awalnya dinamain Bilki Sumaira Ramadhani. Terus saya ganti ke Ramdan Hermawan. Panggilannya teh kan Endan-endan. Kakaknya panggil Endan-endan. Di saya kasih tahu ke teman-temannya ini mah bukan dan lagi namanya Bilkis. Emang suka nanya kakaknya, ibu kenapa kan laki-laki, kenapa sekarang perempuan? Kakaknya suka nanya gitu. Terus ibu jawab apa? Perempuan, dede mah bukan laki-laki. Kali, oh perempuan. Adik aku mah perempuan, bukan laki-laki lagi. Ke teman-temannya bilang gitu. Sekarang Bilkis berarti udah benar-benar diperlakukan seperti perempuan ya, Bu ya? Ya, tapi dia jarang main dok. Kalau nggak sama saya, dia kan nempel terus sama saya. Kalau kemana-mana saya pergi pasti dia ikut. Kalau main-main mah dia jarang, jarang main keluar gitu. Mainnya di rumah aja sehari-hari. Paling nganter AA-nya sekolah, Hmm. ikut Kalau ibu di rumah aja ya, Bu ya? di rumah aja. Ya. Nah, kalau di lingkungan sekitar, selain mengira Bilkis itu laki-laki, kira-kira responnya tahu nggak kalau oh CAH itu gimana apa gitu? Gimana dok? Iya, kalau lingkungan sekitar selain dulu tahunya tuh Bilkis laki-laki, kenapa mereka sekarang jadi mereka perempuan paham nggak gitu. sih tentang oh CAH gitu? Terus atau mereka nanya nggak kok dari laki-laki jadi cewek sih gitu? Emang tetangga pada nanya kenapa perempuan kan laki-laki. Ini kan dia punya penyakit, kata kata saya TCAH, terus dia kelaminnya ganda. Setiap ada yang nanya saya jujur aja ke setiap ada yang nanya. Kelaminnya ganda-ganda kayak gimana? Ya, jadi ada yang berbentuk penis tapi itu mah hanya nempel aja. Tapi dia pipis mah di lubang perempuan. Ya udah dinyatain perempuan gitu. Hmm. Ya, baik Bu. Makasih banyak waktunya nih gitu. Nanti semoga kita juga bisa bantu Ibu ya. Nanti kita akan update terus ya Bu ya. Itu semoga juga Bilkis tetap sehat ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Ria atas waktunya.